Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih malam ini di dalam anugerah-Mu. Sekali lagi kami boleh dihimpunkan untuk belajar bersama-sama sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam segmen anak dari TK, SD, SMP, SMA, dan sederajatnya. Kami bersyukur ya Tuhan karena di tengah-tengah pandemi pun, bahkan di dalam jarak yang jauh, kami tetap dapat melaksanakan pembinaan ini, dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan terus memimpin hari-hari ke depan, sehingga pembinaan ini boleh terus berlanjut, dan terus memberikan rangsangan kepada kami untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan, dibekali, diperlengkapi, didorong, agar kami menjadi guru-guru agama Kristen yang memiliki kekuatan juga untuk mendorong anak-anak murid kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong kami ya Tuhan untuk menggumulkan setiap kebenaran yang kami dengar, yang kami baca, yang kami pelajari, bahkan yang kami ajarkan, agar kami bukan hanya mendengar, mempelajari, belajar dan mengajar, tetapi kami juga boleh mendapatkan anugerah daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk menghidupinya. Dan biarlah setiap kebenaran ini boleh mengubah kami, mengubah paradigma kami, akal budi kami terus diperbaharui. Dan biarlah kami dari hari ke hari boleh terus diubahkan di dalam karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Sehingga antara hidup panggilan kami dan hidup sehari-hari boleh menjadi satu dan menjadi terang, menjadi kesaksian bagi anak murid kami, bagi masyarakat, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu pembinaan 1 jam ke depan. Mohon Tuhan sertai dan pimpin, dan biarlah Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami pada malam hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Bagaimana Allah melaksanakan ketetapannya? Jawabnya, Allah melaksanakan ketetapannya dalam karya penciptaan serta providensinya. Jadi ada 2 hal cara Allah melaksanakan ketetapannya. Pertama dalam penciptaan, kedua dalam providensinya. Ayat-ayat firman Tuhan di sini saya akan membacakan untuk kita. Kejadian 1 ayat 1 dan 31. Kemudian Ibrani 11 ayat 3, Mazmur 104, nanti dalam pembahasan kita akan membahasnya, akan membacanya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 32, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kemudian Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, Bapak Ibu, kita sudah belajar minggu lalu ya, rancangan Allah dalam kekekalan. Ini seperti persiapan untuk membangun rumah, dirancang dulu, direncanakan dulu secara detail, dan apa yang direncanakan dan dirancang di sini baru diwujud nyatakan dalam pembangunan rumah, begitu ya. Jadi kurang lebih juga pembahasan kita malam hari ini melanjutkan bagaimana Allah melaksanakan ketetapannya atau rencananya. Nah, Allah melaksanakan ketetapannya dalam karya penciptaan. Ya, Allah yang sejati adalah Allah yang bekerja sejak dalam kekekalan sampai kepada kekekalan. Nah, itu sebabnya manusia adalah makhluk yang bekerja. Kita bekerja bukan setelah jatuh ke dalam dosa. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menempatkan di Taman Eden dan memberikan tugas agar mereka mengelola taman. Nah, jadi pekerjaan itu bukan akibat dosa, bukan kutuk ya. Pekerjaan itu adalah berkat. Pekerjaan itu adalah tugas tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah untuk mengelola bumi. Nah, Allah dalam kekekalan menetapkan dan merencanakan segala sesuatu yang akan dikerjakannya dalam sejarah dunia melalui 2 cara.
Yang pertama, dengan menciptakan segala sesuatu yang ada sehingga dapat bekerja tepat seperti yang dikehendakinya. Yang kedua, dengan memelihara dan menopang semua yang diciptakannya. Jadi setelah Allah mencipta, Allah tidak berhenti bekerja, Bapak Ibu. 6 hari mencipta, hari ke-7 Allah beristirahat, pada hari ke-7 juga Allah bekerja. Kalau Allah tidak bekerja, maka ciptaan itu tidak ada yang menopang, ya kan? Jadi hari ke-7 itu adalah pemeliharaan, menopang seluruh ciptaannya. Nah, jadi setelah Allah merancang, maka sekarang kita melihat akan masuk kepada penciptaan dan providensi. Ini analogi yang tidak sempurna ya. Jadi rancangan rumah itu sekarang mulai diwujud nyatakan dalam penciptaan. Setelah rumah jadi, maka providensi ini adalah pemeliharaan, ya enggak? Rumput di depan rumah itu harus dipotong. Dan rumah ini juga harus dirawat. Nah, jadi ini akan kita pelajari hari ini dan minggu depan ya, penciptaan dan providensi ini. Yang pertama kita akan melihat aspek penciptaan. Ya, kita membuka Mazmur 135. Mazmur 135 ayat 5 dan 6. Mazmur 135 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Lalu Daniel pasal 4 ayat 35. Daniel pasal 4 ayat yang ke-35. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Nah, jadi dalam penciptaan Allah mengerjakan segala sesuatu itu dengan detail dari segala kehidupan yang menurut kehendaknya. Allah, God is detail. Allah itu sangat detail, Bapak Ibu. Nah, jadi kita juga harus belajar menjadi image of God, gambar dan rupa Allah yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah juga sebenarnya diberikan kemampuan untuk detail. Karena Allah kita adalah mengerjakan segala sesuatu dengan detail. Bintang-bintang mengikuti jalur yang sama di langit tahun demi tahun. Ya kan, sangat detail sekali. Kalau bukan tangan Allah yang mengatur semuanya itu, menetapkan semuanya itu, maka kita tidak tahu akan seperti apa bumi kita jika bintang-bintang tidak mengikuti jalurnya yang sama di langit tahun demi tahun. Jika terjadi tabrakan satu bintang dengan bintang lain, itu akan berdampak kepada seluruh jagat raya ya, alam semesta. Musim panas mengikuti musim dingin, ya musim panas mengikuti musim semi, semi mengikuti dingin setiap tahun, seperti itu ya. Untuk musim di barat ada 4 musim ya. Kalau kita di Indonesia hanya 2 musim, musim panas, musim dingin atau musim kemarau begitu ya. Musim kemarau, musim penghujan. Nah, dan ini juga kita melihat campur tangan Tuhan ya. Walaupun terjadi kadang-kadang ke Indonesia sampai salju dari Australia ya, lalu beberapa waktu yang lalu di Surabaya atau hari-hari yang sudah lewat ya, kita juga mendengarkan kabar di kota-kota tertentu ada hujan es misalnya, hujan es. Jadi batu-batu es yang kecil-kecil itu menjadi hujan yang jatuh dari langit. Tapi itu bukan menjadi hujan yang terus-menerus terjadi di Indonesia, itu hanya fenomena alam begitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di atas sana, sehingga misalnya beberapa waktu yang lalu di Surabaya hujan es. Nah, matahari terbit dan terbenam setiap hari. Ini berarti menunjukkan perputaran bumi ya, perputaran bumi. Jadi saat ini matahari sudah terbenam, tetapi di belahan dunia lain, belahan bumi lain, matahari menyinari begitu. Jadi kita menyebut terbit dari timur, terbenam di barat. Lalu belahan bumi lain, mereka pada waktu kita terbenam, maka di mereka terbit seperti itu. Benda yang dilemparkan ke atas pasti jatuh, ya kan? Kenapa? Karena gravitasi bumi. Oke, air yang berada pada suhu beku pasti mengeras menjadi es. Nah, ini akan selalu saja ya, dengan suhu 0 atau di bawah 0, maka air akan membeku.
Nah, kita membuka sekarang Mazmur 104 ya, Mazmur 104. Ini kita akan membaca ayat 10 dan ayat 11. Engkau yang melepaskan mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Nah, di sini kita melihat Allah yang menciptakan itu adalah Allah yang memberi minum satwa liar. Ya kan? Allah supplier food. Allah yang menyediakan makanan. Nah, dari sini kita melihat Bapak Ibu, betapa Allah yang mencipta itu adalah Allah yang memelihara seluruh ciptaannya. Allah menyediakan makan dan minum satwa liar. Allah menciptakan jenis binatang yang besar, ya, yang kuat-kuat, itu tidak bisa mempunyai anak dengan cepat dan banyak. Nah, kalau kita lihat contohnya monyet, ya, monyet sangat cepat sekali berkembang biak. Dan monyet itu menjadi makanan bagi binatang buas lainnya. Sehingga binatang buas terpelihara. Demikianlah Allah memelihara seluruh ciptaannya di dalam alam semesta ini, ya, khususnya di dalam satwa liar. Jadi ada di sana hukum alam. Binatang yang lebih besar memakan binatang yang lebih kecil, ya, binatang yang lebih buas memakan binatang yang beranak berkembang biak itu dengan cepat. Sehingga makanan binatang buas, singa, harimau, babi hutan, begitu ya, makanannya tidak akan menjadi kurang sehingga mereka menjadi kelaparan. Karena Allah telah merencanakan penciptaan berbagai spesies jenis binatang itu dengan tepat. Makanan binatang yang bisa menjadi makanan bagi binatang buas itu berkembang biaknya cepat sekali. Tapi binatang buas itu tidak berkembang biak dengan cepat. Misalnya harimau, singa, gajah, nah itu anaknya tidak banyak ya. Gajah hanya satu misalnya. Singa, harimau mungkin ada 2-3 anaknya, tapi tidak seperti monyet. Monyet cepat sekali ya, masih anaknya kecil, itu monyet sudah bisa lagi memiliki anak. Nah, seperti itu. Saya pernah pergi ke satu tempat camping dan di situ adalah tempat monyet-monyet yang bisa kita lihat ya, monyet liar. Dari tahun ke tahun kami melihat monyet itu terus bertambah-tambah dan kita bertanya kepada penjaga hutan lindung di sana, kenapa itu monyet banyak sekali? Iya, karena monyet cepat sekali beranak pinak begitu ya, berkembang biak. Dan dari sana kita melihat, oh iya, binatang monyet ini menjadi makanan juga bagi binatang buas lainnya. Dan itu salah satu contoh saja bagaimana rancangan Allah itu sedemikian sempurna, rancangan Allah itu sedemikian baiknya, sehingga terpeliharakan binatang satwa liar, begitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita juga belajar, jikalau Allah adalah supplier food, maka kita juga seharusnya adalah supplier food bagi orang lain. Kita harus belajar berbagi kepada orang lain. Pada saat pandemi seperti ini ya, kita juga memiliki satu kesempatan ya bagi saudara kita yang mengalami COVID, lalu mereka tidak bisa berbelanja, mereka harus ada di rumah. Ini ada kesempatan. Di Jakarta ada satu gereja tertentu untuk masa pandemi Omikron ini. Waktu sebelumnya belum, tapi sekarang ini mereka lebih kreatif lagi ya, lebih kreatif lagi. Mereka menyediakan makanan dan itu diantar, makanan gratis, lalu diantar ke tempat selama pasien itu ada di Jakarta dan sekitarnya. Mereka tinggal mengkontak rumah di mana, berapa orang, dan makanan itu akan disuplai ke sana. Nah, kita bersyukur ya. Lalu tahun lalu gereja kami juga mengadakan warung kasih. Warung kasih, membagikan kupon kepada penduduk-penduduk yang miskin begitu ya, yang terdampak daripada COVID, yang PHK sehingga mereka mengalami kesulitan untuk mencari nafkah. Maka gereja kami juga bekerja sama dengan warung-warung di rumah-rumah penduduk yang padat, lalu bekerja sama dengan RT RW membagikan kupon-kupon makanan sehingga mereka boleh datang ke warung kasih dan mendapatkan makanan yang gratis.
Nah, itu gereja harus kerjakan, Bapak Ibu. Kita harus mengerjakan hal seperti itu. Dan saya bersyukur karena hal ini juga saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai umat Tuhan, baik dalam gereja maupun sekolah. Karena konteks kita ada dalam gereja, ada dalam sekolah. Ya, saya juga dalam sekolah, Bapak Ibu juga dalam sekolah. Kita dalam gereja, ya, saya juga dalam gereja. Entahkah di gereja, entahkah di sekolah, mari kita belajar untuk memiliki simpanan uang. Ya, kalau Pendeta Siventok mengatakan ini uang dana cadangan begitu, dana cadangan. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi, kita sudah siap membantu, kita sudah siap memberikan bantuan kepada mereka yang menghadapi kesulitan. Hal ini saya terapkan di sekolah Calvin, Bapak Ibu. Maka ketika ada guru-guru kami yang mengalami COVID, maka dana sosial ya, Dansos yang sudah terkumpul, maka kita tawarkan, mau dikasih uang, lalu Anda belanja sendiri, atau Anda kita belanjain. Kita akan antar ke rumah atau ke apartemen di mana mereka tinggal. Nah, ini sangat membantu sekali karena kalau kita tidak ada dana cadangan, terkadang kita memiliki keinginan untuk membantu tapi tidak ada dana. Nah, itu ada kesulitan tersendiri. Nah, saya sangat bersyukur belajar di bawah Pendeta Siventok khususnya dalam masalah keuangan ini mengajarkan harus selalu ada dana cadangan. Sehingga ketika ada sesuatu mendadak terjadi seperti COVID ini, ada dana cadangan. Di tengah-tengah pandemi, kita bisa membantu orang lain. Kita tidak berkekurangan, dan kita juga bisa masih mengulurkan kasih, ya, mengulurkan tangan, membantu banyak saudara kita yang terpapar, ataupun yang terdampak secara ekonomi. Dan ada ya rasa bersyukur ya, kalau kita sudah ada dana cadangan ketika ada orang-orang sekitar kita yang membutuhkannya. Kita tidak hanya susah hati melihatnya, mendengarnya, tetapi kita juga langsung bisa action, langsung bisa bertindak, memberikan bantuan karena kita ada dana cadangan. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara Bapak Ibu di sekolah misalnya untuk menyimpan dana cadangan, tapi sekali lagi kita harus berkomitmen bersih ya, ketika kita berhubungan dengan uang harus selalu bersih. Jangan pernah sekali-sekali dikorupsi, jangan sekali-sekali pernah dipermainkan begitu ya. Jadi kalau saya di sekolah, karena saya memang kepala sekolah, saya merancang ya supaya ada dana cadangan di sekolah kami itu, setiap anak dan guru setiap bulan itu akan mengumpulkan uang. Ya, anak 5.000 per bulan, guru 10, 20 terserah, tapi guru akan lebih besar. Dan puji Tuhan semua itu bisa berjalan dengan baik, dan saya mensiasati ya uang itu disimpan di mana, lalu yang mencatat keuangan siapa, sehingga yang memegang tidak bisa menggunakan uang itu karena si pencatatlah yang memegang ATM-nya dan seterusnya begitu. Jadi saling mengawasi. Itu sebabnya bendahara harus ada 2, tidak boleh ada 1. Dan saya sebagai pimpinan, saya tidak bersentuhan dengan keuangan, maka saya hanya mendapatkan laporan. Nah, di sekolah minggu juga kami demikian. Setiap bulan kami guru sekolah minggu satu guru mengumpulkan 100.000. Jadi kami juga ada anak asuh, ketika ada anak murid kami yang membutuhkan beasiswa, kami dari sekolah minggu juga bisa memberikan bantuan. Nah, jadi hal-hal seperti ini, itu benar ya, beban yang berat kalau kita pikul bersama-sama itu menjadi ringan. Bapak Ibu bisa bayangkan, guru sekolah minggu 1 bulan 100.000, yang bekerja tentunya ya, dan itu sukarela. Lalu kita bisa memiliki anak cucu memiliki anak asuh dari sekolah minggu itu, mendukung pendidikan mereka. Ketika ada musibah terjadi atau sukacita ya, sudah ada juga dana cadangan. Jadi saya di GRI Pusat sebagai pembina guru sekolah minggu juga Bapak Ibu. Lalu di sekolah Calvin sebagai kepala sekolah SD. Nah, semua prinsip-prinsip ini saya pakai. Kenapa? Saya mengerti kebenarannya. Allah supplier food, kita juga harus memiliki mentalitas supplier food. Dan itu akan sesuai dengan prinsip iman Kristen, bukan? Lebih baik memberi daripada menerima. Betul kan ya? Jadi kita harus hidup hemat, menyimpan uang, ada dana cadangan, sehingga kalau ada orang membutuhkan, kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Ayat yang ke-13, engkau yang memberi minum gunung-gunung dan dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Nah, ayat 13 ini, kalau ayat sebelumnya, binatang buas dipelihara oleh Allah, diberikan makan, diberikan minum, sekarang tumbuh-tumbuhan di gunung mendapatkan air yang diperlukan. Nah, jadi
sekali lagi rancangan Allah itu sedemikiannya ya. Jadi matahari menyinari, maka air di laut menguap, naik ke atas, lalu ke gunung, dan hujan turun. Dengan hujan turun, maka tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang begitu luas, hutan yang begitu luas, siapa yang mampu menyiraminya? Tapi Allah yang menciptakannya adalah Allah yang memiliki rancangan yang sempurna. Siklus air itu sedemikiannya sehingga tidak ada hutan yang sampai kering kerontang karena tidak ada hujan yang turun. Ayat 20. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Jadi di sini kita melihat satwa liar berburu pada malam hari. Bagaimana jika malam tidak kunjung tiba? Karena Allah juga menciptakan ada binatang siang, di mana binatang-binatang itu siang hari akan mencari makan. Tetapi ada juga binatang malam. Pada siang hari binatang itu tidur. Pada malam hari mereka akan berburu makanan. Nah, bagaimana kalau malam tidak kunjung tiba? Maka binatang malam akan mati kelaparan. Nah, jadi kita melihat bagaimana rancangan Allah itu sedemikian detail. Tadi kita sudah belajar dari awal ya. Ayat 21. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Singa-singa menuntut makanannya dari Allah. Sang pencipta mengaum. Dan Allah memberi mereka makan dari binatang-binatang kecil yang lain yang adalah ciptaan Allah juga. Ayat 29. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Jadi segala ciptaan bergantung kepada Allah untuk setiap tarikan nafasnya. Allah adalah sumber hidup, termasuk kita. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita adalah makhluk yang bergantung kepada Allah di dalam setiap tarikan nafas kita. Setiap tarikan nafas kita bergantung mutlak sepenuhnya kepada Allah. Maka seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri ya, karena tarikan nafas kita sekali menarik, menghembuskan, itu adalah kebergantungan kita dengan Allah. Tanpa Allah, kita tidak akan bisa hidup. Kita tidak akan bisa, tidak akan menjadi makhluk hidup lagi. Kalau Allah sudah mengatakan cukup, aku tidak lagi memberikan kamu nafas hidup. Allah menarik nafas hidup kita, maka selesai. Nah itu sebabnya kita mengingat, saya ini adalah makhluk yang bergantung kepada Allah dalam setiap tarikan nafas saya. Itu sebabnya kita harus belajar berkata, I am nothing, but God is everything. Aku ini tidak ada apa-apanya, tapi Allah lah segala-galanya. Maka dengan demikian kita akan menjadi manusia-manusia yang humble, ya, yang rendah hati, manusia-manusia yang teachable, yang mau belajar dan diajar. Kenapa? Pengetahuan kita lebih banyak, masih ada lagi orang yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Bertambah lagi pengetahuan kita, dan masih banyak lagi pengetahuan yang belum kita ketahui. Sekarang ini kita guru agama, yang kita tekuni hanya ilmu agama. Banyak ilmu lain yang belum kita pahami. Dan kalau kita menjadi dokter di dalam bidang agama, kita hanya dokter dalam satu bidang. Nah, berarti tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan sekalipun kita sampai doktor ya di dalam bidang teologi misalnya. Kenapa? Karena kita hanya memahami dan mendalami satu bidang ilmu saja. Masih banyak ilmu yang belum kita pahami. Nah, apa yang kita sebut dengan hukum alam adalah dekret atau ketetapan Allah. Jadi apa yang kita pelajari minggu lalu ya, ketetapan Allah, dekret-dekret Allah, itu adalah hukum alam. Allah yang membuat hukum alam. Tadi kita sudah belajar air dalam suhu tertentu, 0, di bawah 0, maka akan membeku. Batu dilempar ke atas, seberat apapun, seringan apapun, dia akan turun. Karena apa? Hukum alam, gravitasi bumi. Nah, jadi kita melihat di sini Allah membuat hukum alam ketika dia menciptakannya dan semua ciptanya tunduk kepada Allah. Tidak ada hukum alam yang diciptakan oleh Allah tidak tunduk kepada Allah. Allah adalah pemberi hukum jauh sebelum memberikan hukum Taurat. Jadi sebelum Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa,
Allah sudah memberikan hukum alam sejak dari penciptaan. Dan semua alam taat kepada hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah kita itu adalah Allah pemberi hukum ya, pemberi hukum alam, ketetapan yang berlaku dalam alam, dan juga Allah memberikan hukum Tauratnya kepada umatnya. Daniel pasal 4, mari kita membaca bersama-sama. Tadi kita sudah membaca ya, tidak ada yang dapat menolak tangannya dengan berkata, apa yang kau buat? Semua ciptaan, tidak ada yang dapat berkata ya kepada Allah, apa yang kau buat? Nah, hal ini penting sekali Bapak Ibu ketika kita mengajar anak-anak ya. Dalam diri anak-anak kita, khususnya kelas 5, kelas 6, mereka sudah beranjak ke pra-remaja. Lalu anak SMP, SMA, mereka masuk ke dalam remaja. Biasanya dalam usia pra-remaja, remaja, mereka adalah masa akil balik dan masa mencari jati diri. Maka perlu kita mengajarkan kepada mereka betapa Allah merancang dan menciptakan kita dengan sempurna. Sering sekali remaja tidak puas dengan dirinya. Karena mereka melihat manusia yang ideal itu yang ditayangkan di televisi, yang ditayangkan ya di media sosial. Sehingga mereka menjadi tidak puas dengan diri mereka sendiri. Nah, maka anak-anak ini perlu kita membimbing mereka mengenal Tuhan, agar anak tunas remaja, mereka menemukan jati diri di dalam Kristus. Mereka bersyukur apa adanya mereka. Laki-laki bersyukur sebagai laki-laki, perempuan bersyukur sebagai perempuan, yang gemuk, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, mereka bersyukur atas keberadaan mereka. Dan Allah tidak pernah salah. Yang miskin bersyukur, yang kaya bersyukur. Dan yang miskin tetap jujur, yang kaya jangan sampai melupakan Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, agar mereka sadar bahwa tidak ada yang salah ketika kita dilahirkan dalam keluarga miskin misalnya. Tidak ada yang salah ketika kita dilahirkan dalam suku tertentu misalnya. Beberapa waktu yang lalu ya, waktu saya masih SD, saya menyaksikan satu berita di televisi, ada satu artis Batak yang sangat tidak puas ya, menyatakan ketidakpuasannya sebagai seorang Batak. Maka dia hapus marganya. Tapi kemudian dia tentu saja ya dihujat oleh netizen gitu ya, lalu dia minta maaf. Nah, tidak ada suku yang sempurna, karena semua manusia adalah berdosa, bukan? Kita tidak perlu terlalu bangga dengan suku tertentu, lalu meremehkan suku tertentu. Dan kita tidak perlu malu menjadi suku tertentu, lalu ingin menjadi suku yang lain. Dan itu semua adalah ketetapan Allah, di mana kita lahir, di tahun berapa, zaman berapa begitu ya. Dan yang perlu kita ketahui sebenarnya adalah, apa tujuan Allah menciptakan saya dalam zaman ini, di keluarga ini, di suku ini, begitu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita cari, bukan meributkan hal-hal yang sepele ya, yang tidak perlu. Tidak puas dengan suku, tidak puas dengan status ekonomi keluarga, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, hal-hal seperti ini ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, maka mereka akan belajar, wah ternyata saya yang tidak puas dengan diri saya, ini tidak benar. Dan juga ketika mereka memang berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan itu akan membuat mereka berdamai dengan diri mereka sendiri. Mungkin ada ketidakpuasan dengan diri mereka ya, tapi perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, lalu kita juga bisa memperdamaikan orang lain dengan orang lain, dan terakhir kita bisa memperdamaikan orang lain dengan Tuhan. Yang kedua adalah aspek providensi. Mari kita membuka bersama-sama Kejadian 50. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Lalu Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah,
Providensia adalah lanjutan tindakan Allah dari penciptaan. Tadi kita sudah melihat ilustrasi ya, setelah Allah merancang dalam kekekalan, minggu lalu kita belajar, lalu Allah melaksanakan rancangannya itu dalam bentuk penciptaan. Setelah Allah mencipta, Allah tidak meninggalkan ciptaannya begitu saja. Tapi Allah melanjutkan pekerjaannya dengan tindakan pemeliharaan. Providensi Allah. Ya, jadi Allah tetap intervensi dalam sejarah dunia ini. Allah tidak pernah meninggalkan. Dalam Mazmur dikatakan, Allah itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Allah itu adalah Allah yang terus menjaga, memelihara, menopang seluruh ciptaannya. Nah, pandangan Kristen sehubungan dengan Allah dengan hubungan ini dibedakan ya sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan Allah natural atas alam semesta. Providensia itu kan pemeliharaan ya. Yang pertama, pemeliharaan Allah, pemeliharaan secara natural atas alam semesta. Nah, dalam pandangan umum ada yang menyatakan panteis ya. Jadi panteis ini minggu lalu juga kita sudah belajar. Panteis ini menyatakan ajaran panteis adalah ajaran yang menyamakan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan dan hukum-hukum alam semesta atau melarutkan dunia ke dalam alam. Juga bisa penyembahan atau pemujaan kepada semua dewa dari berbagai kepercayaan. Nah, jadi pemeliharaan secara natural atas alam semesta ini ada orang yang berpikir bahwa ya seperti ajaran panteis ini menyamakan Tuhan dengan kekuatan-kekuatan dan hukum alam, sehingga ya alam ini terpeliharakan karena ya Allah ada di dalam alam ini, begitu ya. Jadi melarutkan hukum-hukum alam semesta atau melarutkan dunia ke dalam Allah. Yang kedua adalah deis. Ya, deis ini adalah satu kepercayaan di mana mereka percaya Tuhan menciptakan dunia. Tetapi setelah penciptaan, Allah meninggalkan atau membiarkan semua ciptaan berjalan sendiri tanpa ditopang atau dipelihara. Jadi deis ini, mereka percaya Tuhan mencipta, lalu mereka mengatakan dunia ini berjalan seperti jam. Begitu jam diciptakan, penciptanya sudah menjualkan ya, dan jam ini berputar berputar sendiri. Jadi mereka mengatakan demikianlah alam ini. Allah memang menciptakannya, tetapi setelah Allah menciptakan, Allah meninggalkan, membiarkan semua ciptaan itu berjalan sendiri tanpa ditopang atau dipelihara. Nah, tentu ini tidak sesuai dengan iman Kristen ya. Lalu ada juga yang memiliki anggapan dualisme ya terhadap bagaimana alam ini survive ya, dualisme. Dualisme ini membagi pengawasan atas dunia ini antara Allah dan suatu yang lain. Jadi dualisme ini memiliki satu anggapan bahwa dunia ini ada dua kekuasaan ya, ada dua pengawasan. Allah mengawasi betul, tapi ada aspek lain, apakah itu kekuatan roh begitu ya, yang mengawasi juga. Dan sering sekali ya, saudara kita yang di daerah masih mempercayai akan hal ini. Ada Allah tapi ada kuasa lain. Ini kita tidak bicara tentang kekuatan kuasa terang dan kuasa gelap ya. Ini bicara tentang pemeliharaan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menciptakan dan Tuhan akan memelihara seluruh ciptaannya, jangan sampai kita masuk kepada pemahaman dualisme ini. Bahwa kita percaya satu sisi Allah memelihara atau mengawasi alam semesta, tapi itu bagian tertentu. Bagian tertentu kita tetap mempertahankan kepercayaan lama bahwa ada kekuatan yang memeliharanya. Nah, ini sering sekali tanpa sadar, apakah kita sadar atau tidak sadar ya, kita juga menerimakan hal ini. Itu sebabnya ada istilah rumah hantu, yang nggak berarti hantu yang menjaganya. Lalu daerah angker gitu ya, di daerah angker itu ada yang berkuasa, siapa begitu. Jadi seolah-olah Tuhan tidak hadir di sana, ada penjaga di sana. Nah, kalau kita percayakan hal itu, memang kita akan takut ya untuk daerah tertentu yang angker begitu ya. Teman saya ada yang meyakini bahwa ya
Memang ada kuasa gelap, tapi kuasa gelap tidak menjadi penguasa teritorial tertentu, begitu ya. Lalu ketika dia mencari rumah, dia mempunyai ide, ya tentu karena keterbatasan biaya begitulah ya. Dia mencari rumah yang orang katakan rumah hantu begitu. Nah, itu pasti murah karena orang meyakini ada sesuatu yang menguasai atau mengawasi rumah itu. Maka bagi kita sebagai orang Kristen yang mengawasi seluruh alam semesta dan segala isinya adalah Tuhan, maka kita tidak perlu percaya adanya rumah hantu misalnya. Yang ketiga, paham indeterminisme. Ya, paham indeterminisme ini, mereka mengatakan dunia ini tidak ada yang mengawasi sama sekali. Nah, ini kebalikan daripada dualisme ya. Dualisme ini ada dua yang mengawasi, dua kekuasaan begitu ya. Tapi determinisme mengatakan tidak ada yang mengawasi sama sekali. Jadi berjalan saja. Dan determinisme mengatakan ada pengawasan yang sedemikian rupa sehingga menyediakan tanggung jawab moral manusia. Nah, determinisme ini mengatakan apapun yang terjadi itu ada yang mengawasi. Sehingga apapun yang terjadi itu di luar daripada kendali manusia. Oleh karena itu mereka menganggap bahwa manusia tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Misalnya terjadi gempa, gempa tentu itu tidak bisa dikatakan kesalahan manusia ya. Terjadi banjir bandang misalnya, maka orang determinisme mengatakan itu bukan salah manusia. Padahal kalau kita mau belajar, terjadi banjir bandang itu oleh karena manusia menebang hutan dengan sembarangan. Ya kan? Hutan boleh ditebang dong, tapi harus ditanami kembali, diremajakan atau reboisasi. Sehingga air itu bisa tetap tersimpan dalam tanah, dan tanah itu ada akar-akar pohon yang mengikatnya. Sehingga tidak terjadi banjir bandang kalau hujan, debit air ya, naik ketika curah hujan tinggi misalnya. Banjir bandang yang turun dari hutan atau banjir di kota. Itu karena manusia tidak tertib dalam membuang sampah pada tempatnya. Ya kan, sehingga lorong-lorong, gorong-gorong air yang harusnya itu adalah saluran air itu tersumbat, maka terjadi banjir. Atau pinggiran sungai itu terus ya dipepet sampai pantaran sungai itu menjadi dangkal, menjadi sempit, sehingga ketika debit air dari gunung turun cukup tinggi, maka air itu akan meluap. Nah, jadi kaum determinisme mengatakan hal-hal seperti itu tidak menjadi tanggung jawab manusia. Kenapa? Ada yang mengawasi sedemikian rupa. Nah, ini bisa kita memikirkan ya tentang kepercayaan-kepercayaan yang seperti ada kekuatan gaib begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang keenam, kebetulan ya, kebetulan. Pemikiran orang yang mempercayai minggu lalu kita sudah belajar ya, iman Kristen tidak mengajarkan kebetulan. Nah, orang yang mempercayai kebetulan ini, mereka menyangkal bahwa ada kuasa pengawasan dunia yang rasional. Kebetulan banjir, misalnya, kebetulan hujan, kebetulan panas, kebetulan bertemu, kebetulan kecelakaan, dan seterusnya. Jadi mereka menyangkal adanya kuasa pengawasan dunia yang rasional. Lalu nasib atau takdir. Mereka yang mempercayai nasib dan takdir, mereka menyangkal ada kuasa pengawasan dunia yang penuh kebaikan. Jadi nasib dan takdir ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, bukan? Sedangkan iman Kristen, kita percaya ada Allah yang baik. Dan Allah yang menjanjikan, yang bekerja pasti diberkati. Tidak pasti kaya, tapi dikatakan yang bekerja kasih makan roti. Yang tidak bekerja jangan kasih makan roti. Itu jaminan Bapak Ibu. Kalau kita bekerja, pasti kita tidak kelaparan. Seorang teman saya mengatakan,
Tidak salah ya dilahirkan di dalam kemiskinan dan juga tidak dosa. Tetapi adalah satu kesalahan kalau kita dilahirkan dalam kemiskinan sampai mati pun miskin. Seharusnya itu bisa dirubah dengan kerja. Ya sekali lagi tidak harus menjadi kaya raya begitu ya, tapi tidak menjadi sampai mati menjadi miskin, tetap miskin atau sampai kelaparan begitu maksudnya ya. Jadi manusia itu kan diberikan akal budi. Bisa bercocok tanam misalnya, atau bisa menangkap ikan misalnya, bisa berburu dan seterusnya. Jadi tidak salah atau tidak dosa dilahirkan dalam kemiskinan, tetapi menjadi satu kesalahan kalau sampai kita kelaparan misalnya. Satu kesalahan kalau sampai mati pun kita tetap miskin. Karena apa? Kita bisa mengolah tanah. Kita bisa melakukan sesuatu ya, karena Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengolah alam ini. Nah, sekarang kita melihat Alkitab ya. Apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan pemeliharaan Allah digambarkan sebagai fungsi kedaulatan Allah. Allah melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Nah, jadi pemeliharaan Allah ini digambarkan sebagai fungsi kedaulatan Allah. Kita sudah belajar ya, kedaulatan Allah itu terkait dengan 4 hal ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini adalah terjadi dalam kedaulatan Allah. Di dalam intervensi atau di dalam otoritas kekuasaan Allah begitu ya. Yaitu Allah menghendaki, Allah mengizinkan, Allah memimpin, Allah membiarkan. Jadi tidak ada sesuatu yang berjalan dalam dunia ini di luar daripada kedaulatan Allah. Bisa hal itu terjadi karena Allah menghendaki, karena Allah mengizinkan, atau karena Allah memimpin, atau karena Allah membiarkan. Dan segala sesuatu yang terjadi yang dikaitkan dengan kedaulatan Allah, kalau Allah sampai mengizinkan, memimpin, membiarkan atau menghendakinya, tentu ya membawa kemuliaan bagi Allah dan kebaikan bagi manusia. Contoh konkret itu adalah Kejadian 50 ayat 20. Ya kan? Kejadian 20 ayat 50 yang sudah kita baca tadi, itu adalah Yusuf menghiburkan hati saudaranya setelah Yakub mati di Mesir. Ini adalah satu gambaran bagaimana Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Bahkan ketika manusia melakukan kejahatan, kedaulatan Allah tidak berarti kalah, ya. Ketika saudara-saudaranya Yusuf, mereka begitu ketakutan ya, mereka sangat takut setelah Yakub mati. Mereka mengatakan, ini saatnya Yusuf akan membalaskan kejahatan kita pada masa lalu. Kita telah menjual dia, kita telah membuang dia ke sumur. Sekarang dia akan membalaskannya. Selama ini dia tidak membalaskan karena masih ada ayah kita. Tapi sekarang ayah kita sudah meninggal, maka sudah tiba waktunya dia akan membalaskannya. Itu masih dalam masa berduka. Mereka sangat ketakutan, tetapi inilah jawaban daripada Yusuf. Ayat 19, tetapi Yusuf berkata, saya bacakan ayat 19 ya. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, jadi dalam hal ini kita melihat Yusuf ya, Yusuf memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Doktrin Allahnya benar. Sekali lagi Bapak Ibu, doktrin benar, hidup kita akan benar. Doktrin salah, hidup kita akan salah. Nah, sekarang kita lihat ya, pemeliharaan Allah secara natural atas alam semesta. Ya, semua yang di atas tadi. Dari Kejadian 1 dan 2, Allah adalah supplier makanan, manusia sebagai image of God, ya supplier food bagi sesama dan ciptaan lainnya di sekeliling kita. Ini adalah aplikasi dalam kehidupan kita. Yang kedua, pemeliharaan Allah atas sejarah dunia. Sejarah keselamatan langsung dimulai dari sejak kejatuhan, Kejadian 3:15 ya. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan si ular akan meremukkan tumit keturunan si perempuan. Dan keselamatan disediakan bagi orang Yahudi dan non-Yahudi. Allah menciptakan bangsa-bangsa yang berbeda
Contohnya bangsa Polandia, Jerman, Afrika, Yahudi, Indonesia termasuk dalamnya, dan seterusnya. Dan itu bisa kita membaca dari Kisah pasal Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja Allah menciptakan semua bangsa-bangsa ini. Nah, yang ketiga, pemeliharaan Allah atas pribadi-pribadi. Nah, tadi saya berhenti sedikit tentang Yusuf. Nah, Yusuf itu masuk kepada kategori ini, Bapak Ibu. Pemeliharaan Allah atas pribadi-pribadi. Orang jahat akan beruntung dalam jangka waktu sebentar, tetapi Tuhan akan menghukum mereka. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Allah tidak akan membiarkan kejahatan menang. Ya, untuk sesaat saja, untuk sesaat. Orang benar akan dibenarkan dalam waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita melihat bersama-sama Mazmur 37. Mazmur 37. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita jika kita melihat ada orang jahat, ya, ada orang jahat, dan seperti orang Jawa katakan mereka nampak lemu-lemu, tetapi dalam Mazmur 37 ini dikatakan kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan lakukanlah dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, jadi di sini kita melihat Bapak Ibu, orang benar akan dibenarkan dalam waktu dan kehendak dan cara Tuhan tentunya. Jadi jangan kita marah terhadap orang jahat yang dalam waktu yang singkat mungkin mereka anggap mereka bisa berhasil, tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, Allah itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang adil, Allah yang akan menyatakan kesalahan orang dan juga menyatakan kebenaran orang. Menyatakan kesalahan orang yang salah, menyatakan kebenaran orang yang benar. Ya. Dan penderitaan berharga adalah sebagai ujian dari Allah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah atau sebaliknya. Minggu lalu kita sudah belajar ya, penderitaan bisa membuat kita menjadi pribadi yang berkarakter agung. Sebaliknya juga bisa terjadi, penderitaan bisa membuat kita menjadi pribadi yang sangat jahat. Jadi bagaimana kita berespon terhadap situasi kondisi kita itu sangat baik sekali. Ada berkat besar di balik penderitaan bila kita tekun menanggungnya di dalam Tuhan. Ya, ini kita bisa melihat di dalam Ayub pasal 1 dan pasal 2 bagaimana Ayub menderita dan dia bertekun di sana, dan dia dalam pasal yang terakhir dikatakan semua yang hilang dikembalikan Allah 2 kali lipat. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita membaca Ayub, Allah tidak pernah berjanji bahwa semua orang percaya yang menderita seperti Ayub akan dikembalikan 2 kali lipat. Karena ada orang menderita, seumur hidup menderita, sampai mati pun menderita. Allah tidak pernah pulihkan, apalagi memberikan 2 kali lipat. Jadi Alkitab kasus demi kasus itu hanya membuktikan bahwa ada kasus-kasus seperti itu true story, tetapi Allah bagaimana menyatakan kedaulatannya melalui peristiwa itu, melalui tokoh tersebut, begitu ya. Jadi jangan sekali-sekali kita mengklaim bagaimana Ayub dipulihkan oleh Allah 2 kali lipat, kita klaim. Bagaimana tokoh-tokoh tertentu menerima berkat Tuhan, kita klaim. Tidak boleh. Ya, karena berbeda konteks dan juga apa yang mau Tuhan nyatakan kepada zamannya. Jadi surat itu diberikan kepada umat Tuhan pada zaman itu, dan Tuhan mau menguatkan mereka supaya tetap setia di dalam Tuhan. Kepercayaan terhadap providensi Allah melahirkan sikap saleh
Jadi ketika kita percaya bahwa Allah yang mencipta itu adalah Allah yang providensi, Allah yang memelihara, maka kita akan memiliki sikap saleh. Kita tidak akan menjauh daripada Tuhan. Saleh ini bisa dikatakan juga itu seperti karet gelang ya, yang ditarik seperti karet yang lurus begitu. Jadi tegang. Saleh itu adalah lurus. Nah, demikian Bapak Ibu kita bisa belajar mempercayai Tuhan. Ya, mempercayai Tuhan bahwa orang yang jahat mungkin kaya raya, tetapi kalau hidupnya tidak lurus, maka Allah pun akan bertindak bagi dia tidak lurus. Tapi orang yang hidupnya lurus, Allah pun akan bertindak lurus terhadapnya. Nah, Allah mengatur segala sesuatu, mengajar orang percaya untuk berharap hanya kepada Tuhan dalam segala kerendahan hati dan kesabaran akan pembenaran dan penyelamatan. Ya, di dalam Mazmur 37 tadi, lalu di dalam Mazmur 40 ayat 13, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya, aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut kepalaku sehingga hatiku menyerah. Ya, dan juga ayat selanjutnya ya, bagaimana Allah mengatur segala sesuatu, mengajar orang percaya untuk berharap hanya kepada Tuhan dalam segala kerendahan hati. Jadi dalam sikap kita berharap kepada Tuhan itu digambarkan seperti seorang pengemis. Seorang pengemis itu ada tangannya di bawah. Seorang pengemis itu tidak merampok. Seorang pengemis itu ada dengan rendah hati menadahkan tangannya. Demikianlah kita menantikan pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak memaksa atau tidak merampas ya. Pengetahuan akan providensi Allah melarang orang percaya membiarkan tumbuh rasa sedih dan putus asa. Ya, Mazmur 42 sampai Mazmur 43 ya, kerinduan kepada Allah. Ini kalau kita percaya kepada providensi Allah, maka kita harusnya tidak boleh ditenggelamkan oleh rasa sedih apalagi putus asa. Pengetahuan akan providensi Allah mendorong giat berdoa dan memuji Tuhan untuk segala hal yang baik yang dapat dinikmatinya. Jadi kita tahu Allah itu adalah Allah yang providensi. Jadi kita jangan putus asa di tengah-tengah kesulitan. Jangan putus asa di tengah-tengah penderitaan. Jangan putus asa di dalam permasalahan. Sebaliknya, kita tahu ada Allah itu adalah Allah providensi. Tentu kita harus bekerja, kita harus berusaha, dan kita meminta pertolongan Tuhan di dalam kesulitan kita dan pergumulan kita. Nah, yang keempat, pemeliharaan dan kebebasan manusia. Ya, yang pertama kita lihat Allah memerintah hati manusia dan perbuatan-perbuatan segenap manusia. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Allah di dalam ketetapan Allah sudah menentukan segala sesuatu. Sekarang kita melihat di dalam poin yang keempat ini, pemeliharaan dan kebebasan manusia ya. Mari kita membuka Amsal 21. Amsal 21 ayat 1. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Jadi hati manusia dan perbuatan-perbuatannya ya adalah diperintah oleh Allah. Kita masih ingat ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, ya, kerajaan selatan dibuang ke Babel, setelah genap waktunya 70 tahun, Allah menggerakkan hati Kores ya. Allah menggerakkan hati raja-raja kafir untuk membiayai umat Tuhan kembali ke tanah perjanjian. Bukan hanya memberikan kebebasan kepada mereka, tetapi juga membiayai. Nah, sekarang kita melihat ya bahwa hati raja pun, ya, hati raja di dalam Amsal 21, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia, maksudnya ia itu Allah, kemana Allah ingini. Nah, jadi tidak ada satu peristiwa terjadi. Contoh ya, misalnya seperti sekarang perang Rusia dengan Ukraina. Kita harus belajar, ada orang yang dalam Alkitab pun dicatat ya, seperti Firaun, Allah mengeraskan hatinya. Allah mengeraskan hati manusia. Apakah sekarang Putin ya, Tuhan mengeraskan hatinya sehingga dia menyerang Ukraina? Nah, kita tidak tahu apa di balik semuanya ini. Kita masih berjuang ya melawan COVID. Sekarang kita harus melihat dan menyaksikan saudara kita di Ukraina mendapatkan teror dari
dari Rusia. Pengawasan Allah adalah mutlak, dalam arti bahwa manusia hanya melakukan apa yang telah Dia atur supaya mereka lakukan. Namun manusia benar-benar menjadi perantara yang bebas, ya. Dalam arti bahwa keputusan mereka adalah milik mereka sendiri dan bahwa mereka secara moral bertanggung jawab atasnya. Mari kita membuka bersama-sama Ulangan 30. Ulangan 30 ayat yang ke-15. Jadi ini menjawab ya Bapak Ibu bahwa manusia bukan pion dan manusia bertanggung jawab atas hal yang mereka lakukan, ya. Ayat yang ke-15, Ulangan 30 ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya, jadi di sini ada upahnya ya, ada upahnya. Sama seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, bukan? Kamu makan buah itu, kamu bersama keturunanmu akan mati, upah dosa ialah maut. Kamu tidak makan buah itu, kamu bersama keturunanmu akan hidup sampai kepada kekekalan. Nah, itu sangat jelas sekali. Nah, jadi kepada manusia itu diberikan kebebasan, ya, manusia itu bebas dalam arti bahwa keputusan mereka adalah milik mereka. Sama ya, dosa Adam adalah milik Adam. Kita tidak turut serta menanggung dosa Adam, tetapi warisan dosa dari Adam kita harus terima. Kenapa? Karena dalam perjanjian, kamu dan semua keturunanmu akan mati. Jadi karena dosa Adam berdosa, maka seluruh keturunannya menjadi jatuh ke dalam dosa. Tetapi dosa Adam adalah miliknya sendiri. Dia yang menanggungnya. Dan demikian juga dosa perbuatan kita yang menanggung sendiri. Ya, jadi di sini kita melihat ya bahwa secara moral kita bertanggung jawab atas perbuatan kita. Adam bertanggung jawab atas dosanya, kita bertanggung jawab atas dosa kita. Nah, sekarang kita melihat juga kakak Yusuf ya. Kakak Yusuf iri hati, membencinya, menjualnya sebagai budak. Yusuf dibawa jauh ke Mesir. Yusuf mengalami masa-masa sulit di Mesir. Tapi kemanapun ia pergi, Allah membuat orang-orang menyukainya dan memberinya kedudukan yang terhormat. Akhirnya Yusuf menjadi penguasa tertinggi kedua di Mesir. Nah, tadi sudah kita lihat ya di dalam Kejadian 50 ayat 20. Yusuf memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Dengan tujuan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Karena itulah cikal bakal nanti keturunan Abraham menjadi suatu bangsa yang besar, bukan? Yusuf masuk dulu ke Mesir, lalu terjadi kelaparan, 70 jiwa ya. Yakub membawa anak-anak cucunya, cicitnya 70 jiwa masuk ke Mesir. 430 tahun kemudian mereka keluar dari Mesir sudah menjadi kurang lebih 2 juta jiwa. Dan dalam masa kelaparan itu mereka terpeliharakan. Kenapa? Allah telah mengutus Yusuf terlebih dahulu ke Mesir supaya umat Tuhan terpeliharakan ketika dunia dilanda kelaparan. Nah, jadi demikian Bapak Ibu, terkadang kita melihat ya kurang penderitaan Yusuf. Tapi mari kita melihat dari satu tokoh ini, melalui penderitaan Yusuf, Allah bekerja. Allah intervensi, Allah punya rencana. Jadi Allah mengizinkan kakaknya iri, Allah mengizinkan kakaknya membenci dia, Allah mengizinkan kakaknya menjual dia sebagai budak, Allah mengizinkan dia difitnah oleh istri Potifar, Allah mengizinkan dia dilupakan oleh pegawai Firaun ya, tukang minum ya, pemberi minum kepada raja itu sampai 2 tahun. Sampai waktunya tiba, Firaun bermimpi. Baru dia diangkat menjadi orang kedua setelah dia menafsirkan mimpi Firaun. Nah, yang berikutnya Allah telah menetapkan sebelumnya setiap detail dalam kehidupan Yusuf demi kebaikannya dan menggenapkan rencana Allah. Nah, ini yang sudah kita baca tadi dalam Kejadian 50 ayat 20 dan Roma 8. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan, bagi orang percaya kepadanya. Yang kelima, Yesus disalibkan oleh musuh-musuhnya. Allah menggunakan rencana dan tindakan yang paling jahat dari musuh-musuhnya untuk melaksanakan dekret dan ketetapannya. Para murid memahaminya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal
yang kedua. Pasal 4, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27-28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Bapak Ibu lihat, jadi sekiranya kepala-kepala agama Yahudi tidak menyalibkan Yesus dengan meminjam tangan tentara Romawi, Yesus akan tetap naik ke atas kayu salib, karena itu adalah ketetapan Allah. Itu ya ketetapan Allah. Kisah 4 ayat 27-28. Entah bagaimana caranya kita tidak tahu. Tetapi Allah telah menggunakan rencana dan tindakan yang paling jahat dari musuh-musuhnya untuk melaksanakan, menggenapkan dekrit atau ketetapan dan rencananya. Nah, kesimpulan, apa yang Allah ciptakan, Allah pelihara. Allah memerintah alam semesta dengan kedaulatan dan otoritas yang mutlak, semuanya bergantung kepada Allah. Di dalam Dia kita hidup, bergerak, dan memiliki keberadaan kita. Dengan terang pemeliharaan Allah, maka sebenarnya tidak ada kekuatan yang tidak berpribadi seperti keberuntungan, takdir, atau kebetulan. Terakhir, pemeliharaan Allah termasuk bekerja di balik kejahatan manusia. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih malam ini kami belajar bagaimana Allah melaksanakan ketetapan-Mu dalam dunia ini. Engkau mencipta dan Engkau memelihara seluruh ciptaan-Mu dengan detail dan sempurna. Kami pun ada di dalamnya. Dan dengan belajar seperti ini, biarlah kami boleh diteguhkan, sehingga kami tidak perlu takut, karena Allah yang mencipta kami, bukan hanya mencipta kami yang berdosa pun telah dipilih dan diselamatkan oleh Allah, menjadi umat yang percaya kepada Tuhan, dan umat yang mendapatkan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Kami sungguh bersyukur berterima kasih, dan kami terus berdoa, biarlah Tuhan yang berkenan terus menyertai dan memimpin kami dalam hidup kami yang satu kali dan singkat ini, terus memikirkan bagaimana Tuhan yang mencipta adalah Tuhan yang memelihara. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan kami menghadapi kesulitan, sakit penyakit, penderitaan, kegagalan, kami tidak sampai tenggelam dalam kesedihan dan keputusasaan. Tetapi kami boleh menengadahkan mata kami kepada Tuhan, berharap dan menantikan pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami akan mengakhirinya, akan beristirahat atau berdiskusi, mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, mari kita berdiskusi. Saya masih mengembalikan kepada Ibu Tri. Ibu Layani sudah datang. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Tri dan terima kasih juga Ibu Happy. Satu kesempatan kita artinya berbincang-bincang, menanggapi materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, terutama yang saya catat di situ aspek providensia, ya. Di situ ada beberapa poin yang Ibu sampaikan kepada kita. Dan ada juga tadi, walaupun ada kejahatan ya, tetapi Tuhan tetap pelihara. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita selaku guru agama Kristen menghadapi di generasi milenial ini banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi di generasi milenial. Ya. Artinya seorang pendidik itu lebih peka ya Bu ya, lebih peka menghadapi atau menyampaikan materi ini kepada peserta didiknya supaya mereka itu tidak terjerumus ya. Lalu ini ada fenomena yang viral ya Bu ya, yang ada beberapa hari ini yang tentang si Indra Kents. Iya, dia mengatakan karena mungkin dia judinya yang luar biasa tinggi itu, merekrut dengan beberapa
ya nasabah lah kalau bahasa banknya. Itu dia memperoleh uang itu berapa miliar, mungkin ratusan miliar, dan dia mengatakan ketika dihujat netizen, dia mengatakan Tuhan itu bingung untuk memiskinkan dia. Nah, itu katanya, ya, bingung. Karena ketika saya menghadapi ini, saya selalu berjiwa sosial, membantu dan lain sebagainya. Iya. Menurut iman Kristen, tapi dia tidak mengaku dia agama yang saya suka, itu aja diakuinya. Sesuai dengan iman Kristen, itu dia tidak layak untuk mengemukakan seperti itu. Itu sudah sangat salah luar biasa. Karena masih berani mengatakan atau mengklaimkan bahwa Tuhan itu bingung untuk memiskinkan dia. Nah, ini yang saya tidak percaya. Nah, ini adalah tantangan generasi milenial, karena usia dia kan ada masuk ranah milenial, karena usia 25 tahun. Nah, ini sampai membuat statement seperti itu. Nah, ini menurut iman Kristen kita itu sudah menyesatkan dalam perkembangan generasi milenial. Lalu bagaimana pandangan Ibu? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Urayani ya. Seperti kita sudah baca tadi di dalam Mazmur 37 ya, jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Di dalam Mazmur ada banyak Mazmur mencatat juga bagaimana orang percaya sedikit iri terhadap orang jahat, karena orang jahat sukses, lemu ya kata orang Jawa. Tapi pada akhirnya kita belajar dari pemazmur. Pemazmur sama seperti Mazmur 37, ini salah satu aja. Bahwa dikatakan sebab mereka seperti segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Terkadang dalam masa hidupnya everything fine ya dalam masa hidupnya. Tapi dalam masa hidup anak cucunya, contoh konkret Presiden Soeharto, ya kan? Ya. Kekayaannya 7 keturunan nggak habis-habis, Bu. Iya. Ya, 32 tahun menjadi Berkuasa. Presiden Indonesia, caplok tanah seluruh ya dari Sabang sampai Merauke. Betul. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana akhirnya. Ya enggak. Contoh konkret lah, saya tidak perlu menjelaskan ya. Ya. Jadi semasa hidupnya pun sudah nampak ada tidak sinkron antara 1-2 dengan anak-anaknya ya. Lalu ya Ibu Tin meninggal seperti itu. Iya. Kalau tidak salah ya, itu memang ditutupi. Ibu Tin Iya. itu meninggal karena ditembak ya kan. 2 anaknya baku tembak, terkena mamanya, meninggal seperti itu. Lalu setelah Soeharto meninggal, terguling begitu ya. Lihatlah anak-anaknya sekarang tidak ada yang menghormati ya. Jadi begitu, kurang lebih begitu. Jadi ya kekayaan itu memang dinikmati dalam tanda kutip sementara dalam dunia ini. Untuk di mata dunia itu sukses. Kalau sampai dia mengklaim Tuhan bingung bagaimana memiskinkan saya. Nah, ya Tuhan mengizinkan, sekali lagi dalam kedaulatan Allah. Ada 4 ya. Allah menghendaki, Allah memimpin, Allah mengizinkan. Mungkin sekarang ini bisa kita katakan Allah mengizinkan beliau itu ya sukses seperti itu. Lalu yang terakhir Allah membiarkan. Bisa saja Allah membiarkan juga ya kesuksesan. Dan sekali lagi kita tidak boleh melihat kesuksesan itu selalu berkat Tuhan. Terkadang Tuhan membiarkan iblis juga memberikan kesuksesan. Ya. Jadi berkat-berkat pun tidak selalu kita berpikir oh ini berkat Tuhan, enggak loh. Uang korupsi itu bukan berkat Tuhan, ya kan? Nah, jadi kita harus memiliki sikap yang benar sih. Orang seperti itu membanggakan diri, bahkan udah seperti ya dengan aktif menantang Tuhan begitu ya. Tuhan tidak bisa bingung memiskinkan saya. Nah, sekali lagi dengan pengajaran malam hari ini, kita diteguhkan kembali bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Ya, Allah itu adalah Allah kita, adalah Allah yang hidup. Di dalam keadilannya, Allah tidak akan membiarkan kejahatan menang. Untuk sementara, di Mazmur dikatakan kan, untuk sementara.
Tapi dikatakan kan, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dan itu dibahas terus, dibahas sampai ayat yang ke-11. Tetapi orang-orang yang rendah hati, nah ayat 10, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sekali lagi, kesejahteraan ini jangan kita ukur selalu dengan materi. Ya kan? Karena sukacita orang Kristen bukan sukacita karena materi. Sukacita orang Kristen utamanya adalah kita tahu bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Kita tahu bahwa Allah Anak naik ke surga, Allah Anak dan Allah Bapa mengutus Roh Kudus mendampingi kita. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang ya memang menjadi sama seperti salib ya, menjadi kebodohan bagi dunia katanya. Tapi justru di salib itu Allah membongkar kasih-Nya, membongkar hatinya, bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia berdosa. Dulu salib itu adalah lambang kehinaan, tetapi setelah anak Allah naik ke atas kayu salib, salib menjadi simbol, menjadi lambang kemuliaan. Begitu ya Ibu Urayani ya. Jadi memang kita harus memberikan kepada anak-anak. Minggu lalu kalau nggak salah ya, saya mengatakan juga ada anak murid kami dari kecil, karena mungkin dicekokin dari rumah ya. Apapun gambarnya selalu ada unsur uang. Lalu Tuhan mengizinkan ada kesulitan, dan ya Tuhan bekerja melalui kesulitan itu untuk mengubah paradigmanya. Bahwa semuanya bukan uang, semuanya adalah Tuhan. Begitu. Ya semua harus melihat ya kedaulatan Tuhan, jangan melihat uang utama, yang utama adalah Tuhan. Begitu Ibu. Bu, mungkin saya mau tanya, apakah pemeliharaan Tuhan itu universal? Maksudnya bagi orang yang believer atau unbeliever? Oh ya, itu nanti akan masuk. Kita akan bahas itu nanti dalam pemeliharaan providensia khusus ya. Jadi malam hari ini memang kita masih umum. Penciptaan kan minggu depan baru kita bahas ya. Lalu berikutnya adalah providensia, penciptaan baru providensia. Jadi malam ini kita membahas bagaimana Allah melaksanakan ketetapannya dalam dua hal, penciptaan dan pemeliharaan. Penciptaan ini akan kita bahas minggu depan, lalu pemeliharaan lagi. Nah, tapi saya menjawab dulu. Jadi providensia Allah itu tentu saja universal. Kenapa? Karena seluruh alam semesta ini kan ciptaan Tuhan. Ya enggak? Jadi Allah memelihara orang percaya, orang tidak percaya, orang baik, orang jahat. Lihatlah, matahari memberi sinarnya kepada semua manusia, bukan? Hujan dicurahkan kepada semua manusia. Jadi Allah itu bukan Allah yang meninggalkan ciptaannya, memelihara sebagian, meninggalkan sebagian, bukan. Jadi pemeliharaan Allah itu bersifat universal, tetapi kita harus tetap melihat adanya pemeliharaan umum dan pemeliharaan khusus, begitu. Pemeliharaan umum itu adalah seluruh universe ya, universal. Tetapi pemeliharaan khusus nanti akan masuk kepada umat Tuhan. Itu nanti bicara tentang ketekunan kita di dalam iman, gitu. Jadi kalau misalnya begini Bu, orang yang jahat sekalipun gitu dalam katakanlah dia menjalani sesuatu, ya kayak si Indra Karen tadi itu kan dia sekarang ditangkap polisi itu kasus hukum dan bakal mungkin penjara gitu kan. Nah, apakah kita bisa ya dia Kristen gitu ya, jadi kita nggak tahu sudah lahir baru atau belum, tapi yang pasti pengenalannya kepada Tuhan sangat saya pikir minim ya, karena saya berkata begitu. Nah, maksud saya begini Bu, dalam pemeliharaannya menjalani kasus seperti ini, atau ketika kita dalam keadaan yang sulit gitu, baik kita orang percaya, misalnya saya bilang agama Kristen ataupun agama lain gitu, apakah tetap merasakan pemeliharaan Tuhan itu sama gitu? Bukan merasa barangkali ya. Tapi Allah tetap memelihara, karena kita harus kembali ke tadi, pemeliharaan Allah itu adalah menopang. Jadi
Pemeliharaan Allah itulah menopang. Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Pulpen ini ada pemeliharaan. Allah menopang gitu ya, menopang. Kalau kita masih hidup, berarti kita masih ada dalam penopangan tangan Tuhan. Penopangan itu ada pemeliharaan Allah. Kalau Allah tidak menopang, tidak lagi menopang kita, maka Bapak Ibu lihat, begitu Allah melepaskan penopangannya, jadi entahkah mereka ada di dalam penjara, entahkah mereka ada di dalam rumah sakit, selama mereka hidup, berarti mereka masih ada dalam pemeliharaan Tuhan, penopangan tangan Tuhan, begitu. Dalam keadaan percaya ataupun tidak percaya ya. Betul, believer ya. Jadi tadi kan kita sudah mulai providensi Allah itu berlaku secara universal. Tetapi nanti kita akan melihat pemeliharaan Allah secara khusus terhadap umat Tuhan ya, umat Tuhan dalam ketekunan iman mereka ya. Kalau dalam kehidupan secara umum itu universal Allah memelihara. Yang umum itu adalah matahari, hujan, oksigen ya kan? Ya enggak. Lalu penopangan alam semesta ini sehingga hukum alam itu tetap berjalan. Kalau jatuh ya ke bawah begitu, dilempar ke atas tetap jatuh ke bawah. Itu juga kan pemeliharaan ya kan? Bayangkan kalau hukum alam tidak berlaku lagi, kita bisa terbang kemana-mana. Iya kan? Kita bisa terbang kemana-mana gitu. Nah jadi sebenarnya ini sesuatu yang simpel, tetapi sering sekali kita lupa bahwa kita menapakkan kaki, melangkah demi langkah, itu sebenarnya adalah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkan kalau Allah tidak menopang, kita nggak bisa menapak satu langkah pun. Kalau Allah tidak menopang dunia ini, tidak menopang kita, ya kan? Tetapi sering kita berpikir, saya bisa melangkah, saya bisa berlari, saya bisa melakukan apapun, ya karena saya pola makan saya, pola hidup saya semua gitu. Ya enggak. Seolah-olah itu bukan bagian daripada pemeliharaan Allah. Iya kan? Sesuatu yang sederhana, nafas hidup, itu kan pemeliharaan Allah. Kita berdiri di atas dua kaki kita, itu pemeliharaan Allah. Hukum alam berlaku di situ. Ya kan? Sederhana aja, tapi kalau kita tidak belajar, sering sekali kita tidak memahami bahwa seluruh hidup kita ini, 24 jam dengan seluruh kegiatan kita, itu bentuk pemeliharaan Allah. Kalau nggak dapat materi malam ini, nggak terbuka banyak hal sih. Ya, kita bisa melihat ya, kita bisa merasa lidah kita, bisa merasa, telinga bisa mendengar, dan hal ini yang normal ya. Itu semua adalah bentuk pemeliharaan Allah. Bisa makan dengan nikmat, itu bentuk pemeliharaan Allah. Semua tubuh kita berfungsi gitu ya. Kadang karena kita saking biasanya gitu, jadi merasa berjalan apa adanya begitu ya Bu. Ya, kita berpikir sudah seharusnya begitu. Saya sering sekali berkata kepada anak-anak murid saya, kamu itu ya, makan, minum, sekolah, apapun yang kamu lakukan, kamu pikir sudah seharusnya kamu dapatkan. Saya katakan tidak, kamu tidak berhak. Itu adalah anugerah Tuhan. Maka responilah dengan benar. Ada hak apa kamu harus lahirkan di tengah-tengah keluarga kaya? Ada hak apa kamu harus masuk ke sekolah Kristen Calvin? Saya contoh begitu ya. Ada hak apa? Ada hak apa kamu? Kamu tidak lebih baik daripada anak yang gelandangan di luar sana. Tapi Allah memberikan kamu anugerah, dilahirkan dalam keluarga berada. Lalu orang tuamu membawa kamu sekolah Calvin, mengantar jemput kamu dengan mobil, kamu tidak disuruh jalan kaki lari di luar sana menuju ke sekolah, pulang sekolah gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak tidak mengerti bahwa hidup mereka itu juga adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan dan hidup yang bergantung kepada anugerah Tuhan gitu. Jadi ya seperti itulah kita menyadarkan anak-anak. Memang pertama ya harus kita dulu ya, kita menyadarinya, lalu kita akan dengan enak ya menyampaikan hal ini kepada anak-anak karena kita sudah mencermatinya, sudah menggumulkannya, sudah menghidupinya gitu ya, sudah memahaminya dengan tuntas. Nah, jadi ya itu akan menjadi natural saja keluar dari mulut kita ketika kita menemukan anak-anak kita misalnya kurang memahami bahwa hidup mereka itu adalah anugerah Tuhan, hidup mereka itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan begitu.
Kalau melihat zaman sekarang Bu, kekhawatiran orang tua itu kayaknya Ya, lebih besar Bu betul. dengan sekarang. Sebenarnya setiap zaman itu ada kekhawatiran konteks ya. Setiap zaman ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan zaman ini lebih jahat. Jangan salah, Sodom dan Gomora. Ya enggak. Jadi memang ada saja konteksnya, dan kekhawatiran orang tua ya ada kekhawatiran, ada konteksnya lah. Tetapi sekali lagi, saya juga menghadapi jemaat yang begitu worry ya tentang anak-anaknya, tidak boleh pergi kuliah di luar kota, tidak apalagi ke luar negeri. Itu udah satu kesalahan. Saya mengatakan kepada jemaat itu, Bapak dan Ibu, tugas Bapak Ibu adalah sejak kecil didik anak ini mengenal Tuhan, ajari membaca firman, persiapkan mereka untuk lanjut studi. Begitu selesai SMA dari tempat kita, sudah waktunya kalau memang Bapak Ibu memiliki kemampuan secara finansial, kalau mereka mau ke luar negeri silakan. Tidak perlu khawatir melepaskan mereka ke luar negeri. Jangan ke luar negeri ya, keluarga yang saya yang baru bicara dengan saya. Keluar kota pun mereka dari Jakarta. Dikatakan hanya 2 kota, Jakarta, Bandung. Kenapa diizinkan Bandung? Ada saudaranya di sana dan akan tinggal di rumah saudaranya. Anak ini tidak ada pilihan Universitas Jakarta dan Bandung, anak ini justru ada pilihan Malang, Bali, gitu kan, Palembang, 3 kota ini. Orang tua katakan no. Saya katakan kenapa? Lalu orang tua mengatakan, kalau saya katakan no, Bu Happy, no. Jangan dibantah. Lalu saya ngobrol, kita ngobrol aja lah Pak, saya bilang, kita ngobrol aja. Apakah dengan anak ini kuliah di Jakarta, Bapak beranggapan bisa menjaga dia? Apakah Bapak akan bisa mendampingi dia sampai ke kampus? Begitu. Nah, jadi orang tua tetap merasa kalau dia dekat dengan saya masih bisa kontrol. Jadi ini sebenarnya masalah mengontrol, Putri. Kita tidak memberikan diri kita dikontrol oleh Tuhan, tapi orang tua mengontrol begitu. To worry. Jadi saya katakan mungkin Bapak nakal dulu sehingga Bapak takut melepas anak-anak perempuan Bapak. Dikatakan, oh iya memang saya nakal. Jadi saya katakan Bapak nakal belum tentu ya, laki-laki semua nakal saya bilang. Tapi sebelum ke chatbox Bu, ini kalau saya ingat masalah kontrol. Memang manusia itu selalu ingin mengontrol sesuatu Bu ya. 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 Tetapi akhirnya memang tidak bisa gitu kan. Ya, karena manusia ingin menjadi seperti Allah, Bu. Menjadi Allah ya. Allah bagi dirinya sendiri, Allah bagi orang-orang sekelilingnya. Jadi kalau udah berkeluarga, orang tua ingin menjadi Allah bagi anak-anaknya. Dan anak juga ingin menjadi Allah bagi orang tuanya. Wah, itu ribet, Bu. Anak ingin mengontrol orang tua ingin mengontrol anak, istri ingin mengontrol suami ingin mengontrol istri, ribut. Nah, itu sebabnya harus kembali kepada ordo keluarga ya, dalam hal itu, ordo keluarga. Jadi bapak suami harus takut kepada Kristus, lalu istri tunduk kepada suami, anak taat kepada orang tua, semuanya dalam rangka taat kepada Kristus, begitu. Silakan di chatbox. Ya, oke. Sebelum ke chatbox ya, jadi memang saya mengerti apa yang dikatakan Ibu Tri, karena saya menghadapi orang tua yang belum bisa saya yakinkan bahwa anaknya, saya udah bicara kepada anaknya, kalau kamu kuliah di luar kota, kamu harus bisa menjaga dirimu dengan baik, karena kamu anak perempuan. Kamu bisa? Bisa. Memang itu tidak jaminan ya. Lalu ketika saya bicara dengan orang tuanya belum bisa mengatakan iya begitu, menyetujui anaknya kuliah di luar kota. Itu dia masih di Indonesia, belum keluar negeri. Oke, dari Ibu Yuda, dari Barito. Oke, maaf Bu Happy ya, saya mau bertanya mengenai pemeliharaan Allah, tapi terkadang manusia sering angkuh dan sombong. Sebagai contoh, ada manusia yang meremehkan hidup orang lain dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Tapi dari pembahasan ini sebetulnya Allah yang memelihara semuanya. Bagaimana pendapat Ibu Happy dengan hal ini? Benar. Jadi kalau kita mengerti tentang pemeliharaan Allah, nanti ya kita akan membahas 10 hukum. Dalam hukum yang ke-8, jangan mencuri. Jadi Allah sendiri menitipkan apa yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan.
Nah, itu sebabnya ketika kita mencuri milik Allah yang dititipkan kepada orang lain. Bapak Ibu bisa tangkap ya, seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Lalu Allah memberikan 10 hukum. Hukum ke-8, jangan mencuri. Allah tahu di dalam keberdosaan manusia itu akan mengingini. Lalu dikasihlah hukum yang melarang, jangan mencuri. Karena kalau kamu mencuri, berarti kamu mencuri milik Tuhan yang dititipkan kepada orang yang barangnya kamu curi. Mungkin kita nggak pernah berpikir bahwa kita mencuri milik Tuhan yang dititipkan kepada orang lain ketika kita mencuri. Tapi dalam hukum ke-8 dikatakan, kalau siapapun mencuri, dia mencuri milik Tuhan yang dititipkan kepada orang lain. Begitu. Nah, jadi memang kita perlu belajar lebih banyak lagi Bapak Ibu, supaya kita bisa melihat dengan jelas begitu. Jadi sesuatu yang menutup mata kita selama ini hanya bisa dirontokkan dengan belajar. Dengan belajar. Jadi itu sebabnya dengan kita belajar setiap minggu 1 jam, ini tidak berat. Tetapi akan banyak hal yang dicelikkan, ya, dibuka. Dan ini akan membuat kita wow gitu. Kita bisa melihat keagungan Tuhan lebih luas lagi. Jadi tidak sempit lagi begitu. Bapak Ibu lihat aja pemeliharaan Allah. Oh, ternyata seluruh hidup kita ini pemeliharaan Allah. Kita berdiri di atas kedua kaki kita pun itu ada pemeliharaan Allah. Tidak ada dasar bagi kita untuk menyombongkan diri. Pencapaian apapun yang kita capai, lalu harta sebanyak apapun harta kita, itu adalah titipan Tuhan kepada kita. Di mana kita harus mengelolanya dengan benar. Kita mengelolanya dengan bertanggung jawab. Dan orang lain tidak boleh mengiri hati. Apa yang Tuhan percayakan kepada saya, orang lain nggak boleh iri. Saya juga tidak boleh menyombongkan diri kalau saya punya lebih daripada orang lain. Kenapa? Banyak diberi, banyak dituntut. Sedikit diberi, sedikit dituntut. Betul nggak? Iya kan? Kepala sekolah itu tanggung jawab. Mungkin di antara Bapak Ibu yang guru agama di sini mungkin ada juga yang kepala sekolah atau ada pengalaman kepala sekolah. Tuntutan terhadap kepala sekolah itu lebih tinggi daripada tuntutan terhadap guru. Lalu kalau saya sebagai kepala sekolah, saya menyombongkan diri terhadap guru saya, itu ada satu kebodohan. Iya kan? Itu satu kebodohan. Menjadi guru sekarang, sekolah kami menjadi sekolah penggerak. Utamanya siapa dulu? Kepala sekolahnya dulu. Ikut les, ikut belajar. Sambil pelayanan, sambil ikut kursus sekolah penggerak begitu. Ada banyak tugas. Mendaftar aja, 8 esai harus dikerjakan. Nah, dengan beban seperti itu, apa yang harus kita sombongkan? Nggak ada kan? Karena banyak dipercayakan, banyak diberi, banyak dituntut. Dipercayakan sebagai kepala sekolah, ya harus terampil, memiliki skill sebagai kepala sekolah. Begitu. Jadi, kita harus memahami hal seperti itu ya. Jangan kita iri dengan orang yang memiliki kekayaan, karena orang memiliki kekayaan, mereka juga harus bertanggung jawab mengelola itu. Kalau mereka salah mengelola itu, mereka berdosa di hadapan Tuhan. Saya sebagai kepala sekolah, kalau saya tidak menjalankan peranan saya dengan tepat, dengan benar sebagai kepala sekolah, saya bersalah di hadapan Tuhan. Gitu. Jadi guru-guru saya nggak perlu iri dengan saya. Ya kan? Nah, jadi seperti itu ya, Bu Yuda ya. Jadi, memang kita harus belajar. Kita harus belajar sampai pada akhirnya kita harus bisa dengan lapang dada, dengan plong berkata, I am nothing. Saya tidak ada apa-apanya. Apapun jabatan kita, seberapapun kekayaan kita harus menyatakan dengan plong, dengan bebas, tanpa ada beban, mengatakan I am nothing. Baru itu sudah sampai kepada humble, rendah hati. Tanpa harus meng-comparing diri kita dengan yang lain. Betul. Jangan meng-comparing diri dengan orang lain. Kalau kita mau meng-comparing diri, comparinglah dengan Tuhan. Baru temukan I am nothing, but God is everything. Begitu kan? Kalau kita meng-comparing diri dengan orang lain, memang akan selalu muncul I am something. I am better than you. Akan selalu saja begitu. Akan selalu saja di dalam segala kelemahan saya, ya tapi saya ada lebih loh dari kamu. Ya kan? Tapi marilah kita meng-comparing diri dengan Tuhan, maka kita akan menemukan I am nothing. Karena langsung di-comparing dengan Tuhan, begitu. Jadi jangan kita membanding diri ke atas sehingga kita iri,
atau membanding diri ke bawah sehingga kita menjadi sombong. Bandingkanlah diri kepada Tuhan, maka langsung 0. Begitu ya. Iya, berikutnya. Oh, atau Ibu Yuda mau tanggapi, Bu Yuda? Ya, Bu Yuda belum tanggapi. Oke, kalau Bu Yuda tidak tanggapi, saya anggap sudah bisa menjawab ya. Berikutnya dari Ibu Pipianti. Shalom, shalom. Izin bertanya, bagaimana menjelaskan kepada orang sekitar tentang pemeliharaan Allah ketika mereka yang sudah percaya Tuhan atau Kristen, tetapi masih melakukan ritual-ritual di luar kepercayaan Kristen? Contohnya, orang yang sudah Kristen tapi masih melakukan ritual balian dengan berbagai alasan. Terima kasih. Balian ini apa ya, Bu? Acara adat itu seperti dualisme, Bu, yang akhirnya itu. Mohon maaf ya, maksudnya saya orang Batak, di dalam orang Batak juga ada budaya juga, tetapi tidak semua budaya Batak sinkritis. Saya mau tahu balian ini apa dulu gitu, karena ada budaya di mana budaya itu pure, tidak ada campur dengan kepercayaan, di mana budaya itu tidak mengganggu kepercayaan kita sebagai orang Kristen begitu. Tetapi kami sebagai orang Batak, misalnya ya, ketika menggali tulang belulang, karena kami ada budaya menggali tulang belulang, itu memang terjadi sinkritis. Kenapa? Memulai penggalian tulang belulang itu dimulai dengan acara gereja, berdoa, ya, berdoa lah. Itu pasti berdoa, dimulai dengan dipimpin oleh apakah majelis atau pendeta begitu. Tapi ketika tiba pada penggalian tulang belulang, maka dukun bertindak. Kenapa? Karena tanah kan bergerak, ya enggak? Salib itu masih di situ, ya kan? Tapi tulang belulang yang di bawah itu, kalau saudara kita yang dikubur itu tidak ditanam di dalam, tidak dicor begitu ya, tidak dicor, hanya ditanam di dalam tanah kan bergerak, ya enggak? Jadi memang salib itu di situ, tapi ketika digali 1-2 meter ke bawah, tidak ada tulang belulang di situ. Maka untuk mencari tahu tanah pergeseran tanah ini tulang belulang udah ada di posisi mana gitu ya. Ya memang dukun bertindak. Nah, itu contoh konkret. Nah, maka saya secara pribadi saya menyatakan kepada keluarga saya sih, saya sangat jelas sekali karena saya juga hamba Tuhan, saya mengatakan budaya-budaya kekristenan yang mencampur kekristenan dengan kepercayaan saya tidak menyetujui. Jadi kalau ada penggalian tulang belulang, saya tidak bisa hadir, saya tidak mau hadir di sana, Bapak Ibu. Begitu, karena saya menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan hal itu. Yang kedua, kalau menortor, orang Batak menortor, dan itu adalah budaya saja, tidak ada sesuatu di sana. Kalau dulu menortor itu ada kesurupan-kesurupan begitu ya, karena memanggil arwah nenek moyang lalu ada yang kesurupan. Tapi sekarang sudah tidak lagi, itu sudah modern. Kita di Jakarta juga pernikahan menortor, apapun menortor gitu ya, dan itu fine ya. Saya juga jago menortor ya, karena saya orang Batak. Jadi bagi saya itu adalah budaya. Nah, balian ini mungkin bagian daripada budaya di sana. Konkretnya seperti apa itu? Cara pengobatan kayak gitu, Bu. Pengobatan pakai dukun-dukun kali ini. Oh ya, kalau sudah begini ya memang tidak boleh. Tidak boleh, tetapi memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya tadi selesai pembinaan Rabu, karena adik saya juga ikut, adik saya ada di Malang, beliau juga ikut pembinaan hari Rabu. Setelah semua live gitu ya, kita ngobrol. Jadi ada saudara kami yang sakit, mereka semua orang berpendidikan, mamanya guru, sama seperti kita juga, lalu anak-anaknya semua tamatan S1. Tapi ketika salah satu anaknya sakit, tinggal di Malang, justru ditarik ke kampung, berobat di kampung gitu. Dan sudah ratusan juta habis, karena ternyata sekarang berobat ke dukun, itu pakai paket gitu. Pakai 2 minggu, 40 juta. Memeras. Betul, paketnya itu 40 juta, kenapa? Anda harus tinggal di rumah saya, karena saya harus bla 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 bla, jadi paket. 40 juta, ratusan juta habis. Lalu dikatakan lagi begini, Anda tidak boleh pulang ke Jawa, karena kalau Anda pulang ke Jawa, Anda akan mati. Anda harus berada terdekat dengan saya. Saya bilang sama saudara saya, adik saya,
Gila. Mereka menjadi sumur uang daripada dukun itu. Iya. Nah, sumur uang. Nah, coba Bapak Ibu ya. Jadi terkadang ya memang kalau kita tidak memiliki maksudnya begini, saya langsung saja, kalau kita belum lahir baru, maka kita akan sangat mudah untuk menerima percampuran ya antara kepercayaan dengan budaya yang menyimpang, yang kita sebut tadi sinkritisme agama begitu. Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan, tapi juga harus disertai dengan belajar ya. Jadi kita mengerti kebenaran, maka kita dengan rendah hati akan memberi pengertian juga kepada keluarga kita, sehingga mereka tahu bahwa kita tidak menyetujui budaya tertentu di dalam budaya kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak boleh menjadi Kristen tanpa budaya. Bapak Ibu, Dayak, Batak, apapun ya yang ada di dalam room ini sekarang, saya sebagai orang Batak. Saya orang Batak yang beradat. Ya. Jadi saya tidak boleh membuang adat, tetapi saya harus menyeleksi. Itu saja, seleksi begitu. Jadi bukan dibuang tapi diseleksi. Karena apa? Karena Tuhan lebih utama, ya kan? Jangan adat di atas Injil. Harus Injil di atas adat, begitu. Tapi adat jangan dibuang. Ya. Demikian Bu Pipianti. Oh ya, tadi bagaimana caranya begitu ya? Bagaimana caranya? Memang saya secara pribadi, saya memulai menjelaskan hal ini dari internal keluarga saya dulu. Jadi orang tua saya, saudara-saudara saya menjelaskan. Tetapi karena mereka tidak sekuat saya dalam iman Kristen, mereka masih mengikuti acara-acara penggalian tulang berulang misalnya ya. Saya tidak bisa membuat apa-apa, yang penting saya sudah jelaskan. Nah, berikutnya keluarga besar saya, ketika mereka pesta tugu, urunan begitu ya, saya katakan kepada mama saya, Mama tahu bahwa saya tidak mau urunan untuk orang mati. Untuk orang yang hidup, ada yang mau sekolah, ada yang mau berobat, ada apa, saya pertama memberikan urunan saya. Tapi untuk tugu, membangun tugu, gitu ya, pesta tugu, saya tidak mau. Harap mama mengerti. Mama saya mengerti. Lalu saya katakan kepada keluarga besar, karena kan keluarga besar nih. Happy nggak ikut ya, karena ya prinsipnya begini, begitu. Lalu keluarga saya juga tidak menganggap saya menjadi batu sandungan karena saya tidak berurunan begitu. Jadi memang kita harus sampaikan dengan pendekatan, dengan orang yang tepat. Kalau saya bersyukur mama saya masih hidup, jadi saya pendekatan melalui mama saya pendekatan kepada keluarga besar, dan keluarga besar tidak ada sama sekali merasa tersandung dengan saya tidak memberikan urunan. Begitu Bu Pipianti. Jadi mulai dari diri sendiri dulu ya, tapi ya dengan pengenalan yang benar dulu ya Bu. Benar, jadi kita mantap dulu dalam keyakinan kita. Yang kedua, memang kita menjadi contoh teladan, dukung yang hidup, bukan dukung yang mati. Ya makanya ketika papa saya masih hidup, saya bicara langsung kepada papa mama saya. 2 pilihan. Pilih ya papa mama. Pertama, waktu kalian hidup, kami pelihara semampu kami. Atau pilihan kedua, waktu kalian hidup ala kadarnya aja, ya. Kita tidak perlu harus memperhatikan bulanan kalian. Tapi pada waktu mati nanti, kita akan membangun tugu yang mewah dengan marmer. Nah, kedua orang tua saya langsung mengatakan, wow, yang tentu saja kita pilih nomor 1. Kalau kita mati, udah kubur saja di tanah, lalu kasih salib di situ selesai. Kamu bangun marmer juga kami tidak bisa lagi menikmati itu. Saya bilang, that's it. Itu poin yang saya mau. Maka ketika papa saya meninggal 2005, saya langsung katakan, mama ada di sini menjadi saksi. Papa hanya dikuburkan dan ada seonggok tanah. Tidak perlu di semen, tidak perlu di marmer. Mama yang masih hidup, mamalah yang akan kami pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan memang kami tunjukkan, mama kami setelah janda, ya kami pelihara dengan sebaik-baiknya. Begitu. Bu, ada juga kebiasaan sehari-hari Bu, yang kadang-kadang misalnya mau pulang dari rumah seseorang, orang lagi masak di dapur, sentuh makanannya dulu gitu. Iya, baru iya, boleh betul. pulang. Oh. Nah itu kan itu kan tradisi ya, tradisi. Ya. Apa Ya, itu dibalik itu? Ya. Tradisi ya. Kadang-kadang begini juga sih. Dulu waktu kecil ya, ada malam hari potong kuku. Orang tuh bilang pantang potong kuku malam hari.
Saya pikir ya, kenapa pantang? Lalu kita ikuti aja dong, ya kan? Masih kecil-kecil. Pantang, gunting kuku malam hari, ya kita ikuti. Lalu sore-sore duduk di pintu masuk rumah. Iya. Pantang duduk di situ sore-sore maghrib. Apalagi nih ya, ikuti aja lah gitu ya. Tapi setelah sekarang memiliki keyakinan yang kokoh ya, memiliki pengetahuan, pagi siang malam ya ada rasa mau gunting kuku, gunting aja, nggak ada apa-apa tuh. Ya kan? Sore-sore duduk di pintu masuk rumah, bebek aja tuh nggak ada apa-apa. Nah, jadi memang tradisi, karena kita kurang pengetahuan, akhirnya ya sudah kita terima dan ada dengan rasa takut melanggar begitu kan. Jadi sekali lagi ada tradisi yang tidak ada, yang kurang rasional, ya saya pikir sih kita bukan melanggar tradisi, tapi ya kita menjalankan iman Kristen aja. Sama seperti kasus jemaat di Korintus, bukan? Jemaat di Korintus, mereka ada di sekeliling orang-orang kafir yang kalau memberikan persembahan itu, mereka kalau daging-daging di pasar itu kadang-kadang itu adalah daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, ya kan? Lalu dikatakan kalau jadi Kristen jangan makan lagi daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Lalu orang Kristen yang kuat dikatakan nggak apa-apa dong, kan kita nggak percaya ada dewa. Yang percaya ada dewa ya kamu percaya, saya nggak percaya kepada dewa kok. Ya saya makan nggak apa-apa dong. Tapi Paulus mengatakan begini Bapak Ibu. Kalau kamu sendiri tidak ada orang melihat dan kamu yakin daging yang dijual di pasar itu tidak udah yang sudah dalam tanda kutip di orang lain anggap itu sudah dipersembahkan kepada dewa, tapi kamu tidak percaya, nggak apa-apa, kamu makan sendiri. Tapi kalau ada orang yang lemah imannya, lihat ya, ada orang yang lemah imannya, melihat kamu membeli daging itu lalu kamu memakannya, Paulus mengatakan begini, lebih baik tidak usah beli dan nggak usah dimakan, supaya saudara seiman yang masih lemah imannya tidak tersandung. Gitu. Jadi memang kita harus melihat sekitar kita juga. Jadi harus hati-hati. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu saya ada strategi. Jadi waktu papa saya meninggal, supaya saya tidak jadi udah diantisipasi ke depan gitu, diantisipasi ke depan. Karena bagaimanapun kalau papa meninggal lalu nanti ya dalam waktu Tuhan gitu ya, mama meninggal, pasti waktu yang bersamaan kalau misalnya ada jarak yang cukup ya, katakanlah 10-15 tahun, itu akan digali tulang belulang jadi satu kali gitu. Ada yang digali, diangkat keluar, ada yang dimasukkan gitu loh. Nah, maka saya katakan untuk mengantisipasi ke depan, maka waktu papa saya dikuburkan, saya tanya kepada mama saya, nanti mama dikuburkan di samping papa atau bagaimana? Ya kalau bisa di samping. Nanti kalau misalnya ada waktu jaraknya 10 atau 15 tahun, itu seperti apa ceritanya? Bapakmu digali, saya dimasukkan. Nah, saya pikir nanti kalau digali, terus tulang belulangnya kemana-mana, nanti dukun lagi bertindak. Itu bagaimana? Akhirnya Bapak Ibu saya antisipasi. Ketika papa saya dikuburkan, akhirnya kita bilang, tolong dicor. Jadi kuburan papa saya itu dicor. Supaya nanti kalau dibuka, kalau mama saya meninggal, papa saya ada di dalam cor itu, mama saya tinggal dimasukkan. Jadi tidak perlu dukun bertindak. Begitu.